Kak Rio, minggu-minggu gini enaknya ngapain ya? Ngapa ya? Kita sekolah minggu aja yuk, soalnya kan ada minggu ini ya. Kita ajak adik-adik kita untuk sekolah minggu aja yuk. Ayo. Gimana? Shalom adik-adik. Kembali lagi dengan saya Kak Rio. Dan saya Kak Akbel. Kalian tahu nggak, Kak Rio itu bisa sulap loh. Iya loh, aku tuh bisa sulap. Coba gini ya, aku tuh bisa munculkan gitar dengan waktu 1 detik. Nggak pindah tempat. Jangan kejamkan mata ya, jangan kedip-kedip. Kita tepuk 3 kali aja. 1, 2. Nah, kan munculkan gitarnya. Nah, sekarang kan Kak Rio sudah bawa gitar dan Kak Abel kan sudah siap untuk nyanyi. Nah, gimana kalau kita untuk memulai sekolah minggu ini dengan nyanyi dulu ya, nyanyi Sungai Sukacita Surgamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Citamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Nah, kita kan udah nyanyi tadi. Iya. Sebelum melanjutkan kegiatan kita selanjutnya, marilah kita berdoa dulu, saya hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama tidur semalam. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah ini berjalan dengan lancar. Walaupun ibadah ini secara online, tetapi kami tidak putus asa untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami sehingga apa yang difirmankan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, kan tadi kan kita udah berdoa. Nah, kita mau memuji nama Tuhan lagi ya dengan nyanyian King Kong Badannya Besar. Nanti adik-adik di rumah bisa berdiri, bisa ikutin gerakan Kak Abel ya. Oke, mari kita nyanyikan ya. King Kong Badannya Besar. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu biar lebih semangat, yaitu baca kitab suci.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat semua? Bahagia-bahagia semua? Luar biasa. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa sama kakak Abel. Nah, sekarang ini adik karena sudah semangat mengikuti sekolah minggu, dan saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Nah, nanti firman Tuhan itu diambil dari perjanjian baru, yaitu dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20 yang berjudul perlengkapan rohani. Nah, adik-adik, karena adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan dan sekarang mau menerima firman Tuhan, adik-adik sekarang duduk yang manis, mempersiapkan Alkitab. Yang belum bisa membaca Alkitab bisa minta bantuan Bapak, Ibu, atau Papa, Mama. Nah, mari kita berdoa biar nanti Tuhan melindungi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, berkenankanlah ya Tuhan kami anak-anak-Mu bersimpuh di bawah kaki salib-Mu. Kami mengaturkan puji syukur Tuhan karena Tuhan telah berkenan memberkati kami. Tuhan, tak lagi kami akan menerima firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang akan kami terima nanti dapat diterima oleh anak-anak-Mu dan dapat dimengerti dan diberlakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, jauhkan dari roh-roh jahat yang akan mengganggu kami sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana? Sudah siap Alkitabnya? Yaitu diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20 yang berbunyi demikian. Saya bacakan ya. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Tuhan dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, ini tadi ya adik-adik firman Tuhan yang diambil dari mana? Iya, diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Nah, adik-adik, di sini ini kan bulan Agustus. Adik-adik baru saja memperingati apa? Iya, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang keberapa, siapa yang tahu? Iya, yang ke-76. Nah, adik-adik tahu enggak? Perjuangan bangsa kita untuk merebut kemerdekaan itu tidak mudah. Nah, semuanya itu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang sulit.
membutuhkan perlawanan atau pahlawan-pahlawan kita. Coba adik-adik bayangkan, untuk merebut kemerdekaan itu para pahlawan kita biasanya membawa perlengkapan enggak kalau mau berperang? Coba sebutkan perlengkapan apa saja. Mungkin zaman dulu ada yang membawa bambu runcing, ada yang membawa senjata, pedang ataupun keris, ya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari ini, adik-adik pun membutuhkan perlengkapan. Kira-kira perlengkapan apa ya adik-adik? Biar bisa hidup di dunia ini, adik-adik bisa menjadi anak-anak Kristus yang membanggakan. Adik-adik tahu nggak perlengkapan apa? Di dalam Alkitab ini tadi ada, Tuhan telah memberikan perlengkapan supaya adik-adik bisa melawan si jahat dan hidup menjadi anak-anak yang lebih setia sebagai anak-anak Kristus. Adik-adik tahu nggak perlengkapan apa itu? Di sini saya akan menceritakan perlengkapan pertama, yaitu berikat pinggangkan keadilan. Adik-adik tahu nggak ikat pinggang? Yang biasa adik-adik kenakan waktu mau sekolah, biasanya sudah pakaian rapi, pakai ikat pinggang. Nah, biar bajunya kalau dikasih ikat pinggang itu nyaman, enak dipandang. Nah, di sini Tuhan memberi, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Maksudnya apa? Kebenaran itu hanya didapat di dalam Tuhan Yesus. Nah, selaku orang percaya itu harus senantiasa hidup benar. Nah, dengan kebenaran itu bisa menyatukan segala sesuatu yang bercerai-berai dapat disatukan melalui kebenaran. Waktu adik-adik juga demikian, waktu memakai ikat pinggang, antara atasan dan bawahan dijadikan satu menjadi enak dan nyaman yang memakainya. Demikian juga dengan kalau adik-adik memakai ikat pinggang kebenaran, hidup-hidup adik-adik akan merasa tenang, nyaman, dan bisa menyatukan sesama adik di sekitar adik-adik berada. Itu yang pertama, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Dan perlengkapan yang kedua yaitu apa adik-adik tahu? Yaitu berbaju sirahkan keadilan. Tadi kebenaran. Benar saja kalau tidak adil, baik enggak? Enggak kan? Nah, itu Tuhan juga mengajarkan keadilan. Baju itu menyelingkupi seluruh tubuh. Tidak mungkin orang memakai baju hanya bagian depan saja, hanya bagian belakang saja. Kan enggak mungkin. Itu bagian menyelingkupi seluruh tubuh. Jadi dalam kehidupan sehari-hari adik harus senantiasa bersikap adil. Tidak boleh memihak teman sebelah, tidak boleh membeda-bedakan teman, harus bersikap adil. Nah, senjata Tuhan yang ketiga apa? Kasut. Nah, kasut itu sepertinya sepatu. Adik-adik tahu apa gunanya sepatu atau alas kaki? Nah, sepatu alas kaki itu berguna untuk melindungi kaki. Agar apa? Agar tidak kena duri atau jika kena pecahan beling itu tidak luka. Biar juga adiknya kalau nginjak benda-benda yang keras kakinya tidak sakit. Nah, di sini berkasutkan kerelaan. Yang dimaksud Tuhan adalah kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik sebagai anak Kristus yang rajin sekolah minggu, memberitakan Injil bisa melalui tingkah laku adik-adik sehari-hari. Bisa melalui tutur kata, bisa melalui perbuatan adik sehari-hari. Itu dilakukan dengan cara ikhlas, jangan karena paksaan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan paksaan nanti hasilnya kurang bagus. Ya kan adik-adik? Nah, itu tadi yang ketiga. Terus yang keempat apa? Perisai. Adik-adik tahu enggak? Nah, di sini saya enggak punya gambar ya. Gambar perwira yang diperlengkapi waktu mau perang. Ini ada yang memakai ikat pinggang, pakai baju, yaitu berbaju kalau Tuhan menyarankan berbaju keadilan. Nah, ini adalah perisai, ini pedang, ini kasut alas kaki, dan di sini adalah ketopong atau topeng. Nah, di sini akan saya ceritakan lagi yaitu tentang perisai. Perisai itu gunanya untuk apa? Perisai gunanya itu untuk tameng. Adik-adik tahu nggak? Waktu ada pahlawan di TV-TV kalau ada yang bawa seperti ini, tameng seperti ini gunanya apa? Untuk menangkis pedang atau menangkis panah-panah dari musuh si jahat agar panah si jahat itu tidak mengenai tubuh kita, mengenai tubuh dari perwira yang membawa tameng itu. Nah, di sini yang dimaksud perisai ada apalah? Perisai adalah iman. Nah, iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Seandainya adik-adik mempunyai
perisai yang kuat, iman yang kuat, adik-adik akan benar-benar bisa melawan si jahat itu dan tetap menjadi anak-anak Kristus yang hebat. Nah, itu sudah berikat pinggang keadilan, berikat pinggangan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasut kerelaan, perisai. Sekarang apa lagi? Yaitu ketopong keselamatan. Nah, saya mau tanya, adik-adik kalau gonceng kendaraan sama bapak ibu, itu pasti pakai helm dah? Iya enggak? Tujuannya apa? Tujuannya bisa untuk melindungi kepala adik-adik. Nah, di sini tuh Tuhan memberi ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan di sini adalah hal pokok yang untuk memperlengkapi senjata, perlengkapan yang telah Tuhan berikan tadi. Karena apa? Karena ketopong keselamatan itu terletak di kepala. Nah, kepala itu ada apa saja? Ada mata, ada hidung, ada mulut, terutama ada otak. Otak yang bisa menggerakkan, memonitor seluruh organ tubuh kita. Seandainya kamu mandang itu yang suruh dari otak langsung ke mata, kalau melihat yang baik, kalau melihat yang jahat, jadinya jahat. Nah, di sini Tuhan memberikan ketopong keselamatan, yaitu apa? Agar kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa berpikir yang baik. Berpikir yang baik, jangan berpikir yang jahat, jangan suka memikirkan perkara yang merugikan orang lain atau berbuat bohong. Seandainya adik-adik berpikir mempunyai pikiran yang jahat atau bohong, itu pasti ada pihak yang dirugikan. Orang yang berbohong itu pasti dirinya akan tidak nyaman, tidak tenang, dan akhirnya akan menyesal di kemudian hari karena akan merugikan orang lain. Dan adik-adik akan bisa menjadi orang yang tidak bisa dipercaya oleh teman-temannya. Jadi itu ketopong keselamatan harus senantiasa adik-adik hidup yang baik, tidak merencanakan hal-hal yang jahat, tidak boleh berbohong. Nah, terus tadi udah yang kelima yaitu ketopong keselamatan. Yang keenam apa adik-adik? Yaitu di sini ada pedang. Nah, Tuhan pun tidak hanya memberi perlengkapan saja, Tuhan pun juga memberi pedang. Tapi pedang bukan untuk melukai teman, pedang bukan untuk membuat kejahatan, enggak. Tapi di pedang di sini yaitu pedang roh. Adik-adik tahu enggak roh? Nah, yaitu Roh Kudus. Nah, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan adik-adik mengendalikan seluruh gerak tubuh adik, tutur kata adik-adik agar senantiasa berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Itulah ya adik-adik, keselamatan dari Tuhan, anugerah-anugerah yang dari Tuhan itu harus senantiasa adik-adik pelihara dan adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semuanya itu harus adik-adik apa? Adik-adik harus rajin berdoa. Ayo, siapa yang senantiasa berdoa? Yang rajin berdoa siapa? Iya, semuanya pasti rajin berdoa. Biar apa? Karena doa itu adalah napas orang beriman. Seandainya orang tidak berdoa kan pasti akan meninggal ya. Nah, orang tidak bernapas kan, orang yang tidak bernapas pasti akan meninggal. Demikian juga orang Kristen, adik-adik kalau tidak berdoa pasti akan putus hubungannya dengan Tuhan. Jadi berdoalah senantiasa pada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan pada adik-adik agar hidup adik-adik senantiasa berjalan yang baik dan benar. Itulah tadi ya adik, perlengkapan senjata yang Tuhan berikan pada adik-adik. Tadi ada apa? Tadi yang pertama ada berikat pinggangkan kebenaran, kedua berbaju sirahkan keadilan. Benar kalau tidak ada juga enggak bagus. Nah, kedua yaitu berkasutkan kerelaan. Kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan, tidak boleh paksaan. Yang keempat apa? Perisai. Perisai adalah iman percaya kita. Yang kelima adalah ketopong keselamatan. Nah, adik-adik tidak boleh merencanakan hal-hal yang jahat, tidak boleh merencanakan hal-hal yang bohong. Yang keenam yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan yang harus senantiasa adik-adik pegang agar hidup adik-adik senantiasa hidup yang baik dan agar bisa hidup lebih setia menjadi anak-anak Kristus. Gimana adik-adik? Sudah jelas enggak? Nah, kalau sudah jelas,
Ini tadi ya firman Tuhan, agar kami mohon adik-adik agar di dalam masa pandemi ini, adik-adik yang masih belajar di rumah harus tetap sabar dan berdoa, pasti Tuhan akan memberi jalan keluar. Amin? Iya, amin. Nah, sekarang mari kita berdoa. Ya. Sudah siap semua? Gimana sikapnya kalau berdoa? Gimana tangannya? Iyanya tangannya dilipat. Tangannya dilipat. Juga matanya terpejam, biar apa? Biar tidak melirik kanan kiri, biar konsentrasi waktu berdoa. Karena berdoa itu apa? Berdoa itu adalah kita berbicara secara langsung kepada Tuhan. Kita harus senantiasa bersikap sopan. Ya, mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus yang ada di surga, perkenankanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu kembali ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah berfirman pada kami. Tolong Tuhan, tuntunlah kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, agar bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik, mempunyai pribadi yang baik, agar senantiasa berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Tuhan, tuntunlah anak-anak-Mu ya Allahku, agar tidak melakukan hal-hal yang dosa sehingga akan menyesal di kemudian hari. Tuhan Yesus yang ada di surga, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar di rumah karena masa pandemi ini. Kami mohon ya Allahku, kiranya Tuhan memberi anak-anak-Mu kesehatan, kekuatan, kepandaian, dan kemudahan dalam memahami materi-materi pelajaran, juga kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Tolonglah ya Allahku, agar meskipun belajar di rumah, beribadah di rumah, Tuhan senantiasa memberkati anak-anak-Mu, agar anak-anak-Mu sabar dan tabah menghadapi ini semua, dan percaya Tuhan pasti akan memberi jalan keluar dan memberi sesuatu yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang di surga, jika di dalam kami menerima firman Tuhan ini, bila ada dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami panjatkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Nah, oke adik-adik, kan tadi kan kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bu Valentina kan. Nah, habis itu kita akan mengumpulkan persembahan ya dengan diiringi lagu persembahan kami. Oke adik-adik, setelah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih Yesusku.